Di dalam tubuhnya anak mengalir darah pribumi. 6 darah. Oh, 6 darah. Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Karena anak punya ibu bukan Syarifah. Oh. Sahabat beliau yaitu Abdurrahman bin Ali bin Sumaid, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad, dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad. Nah, tadi Habib Bahar mengatakan bahwasanya ya, ana punya ibu bukan Syarifah. Tapi di sisi lain mengatakan umi beliau adalah Syarifah. Wah, ini jadi nggak sama ya teman-teman ya. Nah, waktu itu baru bangun tidur. Yang bener anak 38. Yang bener anak 38. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah ya silsilah Habib Bahar. Jadi Habib Bahar ini mengaku ya keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Padahal ya yaitu ibunya itu katanya bukan Syarifah. Dan di sisi lain itu katanya ibunya adalah Syarifah. Dan bahkan mengatakan yang benar anak ini keturunan yang 38 ya, waktu itu baru bangun tidur. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebanyakan orang yang mengaku Habib itu rata-rata itu adalah ya seperti itu, berbohong. Karena seorang keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak perlu pengakuan. Nah, lalu bagaimana? Yang nggak ngaku inilah ya yang keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah siapa? Imam Mahdi itu udah pasti keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jadi ini ada video yaitu tentang tanya jawab, yaitu tentang terkait masalah apakah Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan video ini akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Zainal Abidin Samsudin LC Hafidhullah. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad. Mereka mempunyai ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. 90%. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Nah, ya, Imam Mahdi. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25. Ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali. Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan? Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Bahkan Wali Songo itu diakui semua keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ya, benar apa tidak ini ya? Oke, mari kita lanjutkan ya. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu. Yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja. Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Nah, sekarang ini ada yang mengaku turunan Rasulullah, ini dari sisi mana, dari arah mana, itu semuanya masih kabur. Masih kabur. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan, juga tidak ada pentingnya. Iya, tidak ada gunanya. Abu Jahal lebih hebat, Pak, pamannya langsung. Kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer.
Karena masih dekat sekali dengan Rasulullah. Iya, betul. Nasabnya dan rumahnya. Nasabnya dan rumahnya. Iya. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Iya, iya. Gitu? Iya, betul. Tapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi, walakinnal fata yaqulu ha anada. Bukanlah seorang yang gentleman adalah yang mengatakan dulu nenek moyang saya begini. Seorang pemuda yang gentleman adalah ini loh saya. Gitu. Betul. Nasab itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri kita kalau kita tidak berbuat soleh. Iya, betul. Kalau kita tidak menjadi orang panutan. Contoh yang sekarang ini mengaku turunan Rasulullah, ternyata apa? Menggunting dari lipatan, menodai sunnah Rasulullah. Hancur Islam di tangan mereka, kan? Iya, betul, Ustaz. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Zainal Abidin Samsuddin LC Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah apakah benar Habib ini adalah keturunan Nabi SAW. Jadi kita ambil intinya ya teman-teman ya, rata-rata yang mengaku bahwasanya ya keturunan Nabi SAW itu rata-rata 90% bohong. Dan yang benar itu adalah Imam Mahdi, yang benar-benar keturunan Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan para Habib-Habib yang di Indonesia ini? Mereka kan ya tercatat di Robito Alawiyah ya teman-teman ya. Bahwasanya nasabnya itu bersambung kepada siapa namanya itu Ubaidillah ya. Atau disebut dengan yaitu Ba'lawi ya teman-teman ya. Lalu bagaimana ya kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi SAW, namun cara penyampaian ilmunya, cara berceramah itu malah mengajak umat kepada kebid'ahan dengan kisah-kisah khurafatnya. Banyak kalau kita ingin membongkar kisah-kisah khurafat yang disampaikan oleh para oknum, para habib ini ya teman-teman ya. Itu banyak sekali. Ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang mi'raj sampai berapa itu 70 kali bertemu sama Allah. Ada juga yang bisa terbang dan ini dan itu dan banyak sekali ya teman-teman ya. Seakan-akan kan ya orang-orang yang keturunan Nabi ini seakan-akan ini malah melebihi mukjizat para nabi. Kan lucu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, kalau mereka ini mengaku keturunan Nabi SAW, kita bisa melihat ya bagaimana mereka ini dekatnya dengan sunnah Nabi SAW ya. Kalau mereka ini apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Nabi SAW, maka tinggalkan. Kalau mereka ini mengaku keturunan Nabi, ya biarkanlah ya. Namun kalau mereka ini ya cara penyampaiannya, cara beribadahnya sesuai dengan Nabi SAW, tidak berbuat kebid'ahan, tidak berbuat khurafat yang lain-lain, maka kita boleh mengikuti. Kalau itu bersandar dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita bisa ikuti mereka. Namun kalau mereka ini mengajak kebid'ahan, lalu kemudian mengajak pengkultusan, ya, lalu kemudian membangga-banggakan nasab, nah itu sudah jelas ya teman-teman. Sebagaimana orang-orang yang Habib-Habib dari kalangan Syiah ini ya, sama mereka juga mengaku-ngaku Habib. Namun bagaimana cara beribadah mereka ya? Mereka hanya membanggakan Imam Husain. Jelas-jelas mereka ini patokannya adalah Imam Husain, bukan Nabi SAW. Seharusnya kalau mereka ini mengaku keturunan Nabi, mereka harus ya memperjuangkan kakeknya, yaitu Nabi SAW, yaitu memperjuangkan sunnah-sunnahnya, menegakkan tauhid, ya, jangan mengajak umat kembali kepada yaitu perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, meminta-minta kepada penghuni kubur dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.